Saudara calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakebuming Raka menyebut ada sejumlah partai politik di luar koalisi yang sudah membuka komunikasi terkait dengan kemungkinan masuk di koalisi. Menjawab pertanyaan awak media soal pertemuan Joko Widodo dengan menteri dari PKB, Gibran justru memberikan bocoran ada lebih dari satu partai politik yang sudah menjalin komunikasi dan berpeluang masuk ke koalisi Indonesia Maju. Namun, Gibran belum mau menyebut partai mana saja yang merapat. Ada arah ke sana. Selain PKB mas, Nasdem mungkin mas? Sudah ada arah ke sana. Lebih dari satu partai. Ini tak bocorin. Siapa aja mas? Nanti ya. Yang lobby? Nanti aja. Berarti komitmen untuk membangun bersama bangsa tetap jalan itu. Iya, kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul. Tentu pertanyaan selanjutnya, partai mana saja nih yang di luar koalisi yang sudah punya sinyal untuk merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Kita tanyakan langsung kepada Jubir TKN Prabowo Gibran sekaligus Waketum Gerindra, Bang Habibur Rahman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Bang Habibur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Jadi partai mana aja nih Bang yang sudah menunjukkan sinyalnya nih akan gabung atau merapat ke koalisi Prabowo Gibran, Bang? Ya, kalau komunikasi yang saya ikut jalani ya, sebenarnya kalau sinyal itu dapat dikatakan hampir semua partai politik ya yang di luar koalisi Indonesia Maju memberikan sinyal yang cukup baik ya ketika kita sounding soal isu-isu kebersamaan, isu-isu persatuan ya, isu-isu politik merangkul. Tanggapannya rata-rata positif semua. Saya kan di DPR RI dan kebanyakan pimpinan partai-partai tersebut juga elit-elitnya anggota DPR RI. Jadi setidaknya di sholat Jumat tiga minggu ke belakang ya, saya kan selalu sholat Jumat di gedung DPR RI, bertemu dengan rekan-rekan ya, walaupun kan sebagian kan memang ada di dapil, tapi kalau elit-elit partai banyak sholat Jumat di komplek parlemen ya. Nah, komunikasi yang saya dapatkan ya bahwa pemilu sudah terlaksana, baik atau kurang baik, tentu masing-masing punya catatan. Tetapi kita dalam posisi ingin segera kembali menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang normal. Oke. Jauh dari konflik, ya, lepas dari friksi sana sini, intrik, fitnah dan lain sebagainya. Karena memang sejatinya kan kita juga pengen kembali melayani rakyat. Nah, ini yang semangat yang saya tangkap dari rekan-rekan. Ya, kalau dapat dikatakan misalnya ini rombongan eselon satunya lah gitu kan. Oke, jadi Bukan ketum-ketum partai, ya, tapi elit-elitnya. Kurang lebih komunikasi seperti itu. Nah, kalau yang komunikasinya disampaikan sudah Mas sama Gibran, elit-elitnya nih. Ini tentu komunikasi yang sudah intens begitu. Jadi kembali lagi tadi pertanyaan saya Bang, partai mana aja sih yang akhirnya sudah memberikan sinyal? Atau bisa makanya di-spill begitu? saya katakan hampir semua partai politik yang ada di parlemen Oke. itu sudah memberikan sinyal yang menurut saya tangkap positif. Ya, ada banyak pernyataan, bahkan sebenarnya, Bro, ya, komunikasi ini sudah berlangsung sebelum pencoblosan ya, atau sebelum kontestasi kampanye bahkan komunikasi yang amat baik. Memang kadang-kadang kalau di media kita ya kita beradu argumen hal yang wajar ya. Oke, berarti Tetapi hampir semua partai politik ini Bang Habibur Rahman termasuk PKB dan juga Nasdem karena dua partai ini yang belakangan ramai ya kalau hampir diperbincangkan semua untuk ya tentu merapat. termasuk PKB dengan Nasdem ya, kami punya hubungan yang sangat baik ya dengan elit-elit PKB, Nasdem ya. Kita berinteraksi hampir setiap hari dan ikut banyak menyelesaikan banyak agenda-agenda penting kebangsaan. Misalnya yang terbaru kalau Anda cermati ya, terkait undang-undang daerah khusus Jakarta ya. Kan hampir semua partai politik satu pendapat bahwa segera diputuskan ya di paripurna ya. Hampir nggak ada isu yang menjadi
pertengkaran antar kelompok koalisi Pilpres. Coba Oke. Anda cermati. Berarti Hampir nggak ada. berarti Semuanya memang ada komunikasinya perdebatan, tetapi perdebatan yang sama-sama konstruktif gitu loh, membangun. oke, berarti komunikasinya ini termasuk dengan PKB dan Nasdem ini sudah sejauh mana nih? Bisa dikatakan komunikasi yang intens, tidak hanya berbicara soal DKJ begitu seperti yang tadi Abang sampaikan, tapi berbicara soal pemerintahan selanjutnya nih yang akan dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran. Ya itu yang saya sampaikan ya, bukan hanya dengan PKB dan Nasdem ya, dengan partai-partai politik yang lainnya juga bagus sekali ya. Mhm. Semangatnya kita pengen bersama-sama membangun bangsa ini. Tapi hal teknisnya, ya, hal detailnya kan tentu merupakan domain mereka masing-masing yang nanti pada saatnya akan disampaikan. Oke, kira-kira kapan nih Bang nantinya akan disampaikan atau penjajakan komunikasinya lebih lanjut? Saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama ya, karena taruhlah akan ada proses hukum misalnya ada di MK ya, tapi namanya proses prosedural Mhm. tentu belum tentu ya, belum tentu sama persis dengan proses pertemuan yang substantif ya, komunikasi substantif ya, yang kita justru lebih guyup gitu loh. Mhm. Kapan kira-kira ya bisa jadi nanti di sela-sela apa namanya, proses MK atau setelahnya ya. Soal waktu kan tidak perlu tergesa-gesa juga Oke, tidak perlu sebenarnya. tergesa-gesa, yang penting Ya, waktunya, momennya pas begitu. Tapi kalau kita lihat kan iya. kemarin itu kan Nasdem juga sudah memberikan selamat begitu kepada Ya. Prabowo dan Gibran yang menang di Pilpres ini. Apakah ini sebuah sinyal begitu dari Nasdem juga akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Ya bukan sekedar sinyal, itu sinyal yang sangat kuat ya, karena bukan hanya mengucapkan selamat ya, menerima hasil pemilu, dipertegas lagi bukan hanya pileg tetapi juga pilpres. Nah, ini kan sebuah apa namanya, sikap yang sangat progresif yang ditunjukkan oleh Nasdem, Oke, sikap yang sangat bersahabat gitu loh. maksudnya berarti sinyal kuat untuk merapat nih Bang? Ya tentu, siapa yang bisa menilai sebaliknya ya, apakah ini sinyal lain ya, kalau dikatakan signal, tanda-tanda, atau tondo-tondo ya, kurang lebih kan hampir dapat dipastikan kalau publik yang cermat ya Mhm. mengikuti, ini kan memang udah benar sebuah sikap tulus bahwa kita nggak bisalah gontok-gontokan terus ya. Nah, itu dia yang paling penting. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Capres Prabowo Subianto yang ingin merangkul partai oposisi. Ya itu yang saya sampaikan ya, di antara para elit itu kan bukan baru kenal saat ini, Bos. Mhm. Mereka punya sejarah persahabatan yang cukup panjang, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, Pak Dasko ya. Itu punya persahabatan, Pak Dasko juga bersahabat dengan Pak Surya Paloh cukup lama gitu loh. Mhm. Jadi kalau toh akhirnya misalnya Partai Nasdem berkenan ikut dalam pemerintahan, saya pikir bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Oke, ini kalau kita berbicara soal partai, tentu saja nanti kan berujung pada komposisi koalisinya nanti nih. Menurut Anda nanti menjadi suatu komposisi koalisi yang gemuk begitu adalah hal yang wajar? Bukan gemuk ya, kita harus pakai bahasa yang positif ya, bahasa dengan semangat positif adalah besar. Kita Oke, kan koalisi negara besar ya besar berarti ya? ya, bukan koalisi besar ya. Kita perlu persatuan yang besar, Mhm. negara Mhm. besar di mana memang kita perlu kekuatan yang besar untuk menyelesaikan tugas-tugas besar. Oke. Nanti kalau bagi-baginya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sekarang di Prabowo Gibran kan juga sudah ada sejumlah partai koalisi begitu. Nanti pada saat non non parpol ataupun koalisi yang masuk itu nanti butuh persetujuan dari partai koalisi nggak, Mas? Tentu tidak ada ya keputusan yang kita ambil tanpa mempertimbangkan rekan-rekan. Oke. Ya, sebaliknya rekan-rekan juga pastinya dengan ringan hati, dengan apa, terbuka, akan sangat senang apabila ada kekuatan-kekuatan lain bergabung dalam koalisi yang sementara ini sudah ada. Kenapa? Karena kami ini semua punya kesadaran, Mhm. politik kami bukan hanya politiknya Pak Prabowo atau Gerindra, politik Koalisi Indonesia Maju adalah politik merangkul.
Nah, kalau soal misalnya pembagian tugas, kami menamakannya bukan pembagian kekuasaan lah, pembagian tugas ya, karena memang ini konsepnya adalah bagaimana kami bisa mengabdi bersama-sama kepada bangsa dan negara. Nggak akan ada ini terlalu kecil, karena kita negara besar. Banyak sekali tugas-tugas kebangsaan yang bisa kita distribusikan ke semua, saya katakan ya, ke semua elemen politik bangsa ini. Kita bisa berperan semua dalam menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan itu. Baik, kita nantikan ya seperti apa nih, lebih dari Siap, satu partai, siap, Bung. tinggal nunggu nih siapa aja nih, seperti kata Bang Habibur Iya, Rahman tadi, nunggu waktu iya, yang tepat ya untuk mengetahui partai mana saja non-koalisi akan nanti bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Terima siap, kasih siap. Bang Oke, Habibur Rahman, sama-sama. juru Yo. bicara TKN Prabowo Gibran telah